Selamat malam Balai Sarbini. Terima kasih banyak Kompas TV yang telah menjadikan saya sebagai anak Papua pertama yang ada di panggung stand up komedi Indonesia. Terima kasih banyak. Dan tema hari ini adalah siapa diriku. Sebenarnya untuk mengetahui siapa saya gampang saja. Cukup tahu nama daerah saya, semua sifat saya sudah keluar di situ. Nama daerah saya adalah kota Fak. Menggemaskan kan? Nah ini dia. Nama sudah sangar, posisinya di sudut lagi. Orangnya gelap-gelap. Enak dong. Dan teman-teman, saya ini kuliah di Yogyakarta. Saya mengambil sebuah jurusan itu yang membuat saya seperti uji nyali begitu. Karena jurusan yang saya ambil adalah jurusan kedokteran gigi. Ada yang percaya, ada yang bilang percaya tadi. Terima kasih banyak, tapi pulang dari sini tolong periksa mata ya. Maksudnya banyak orang yang bilang begini, Mamat, muka kamu itu tidak cocok dengan jurusan ini. Saya paham, muka saya kayak empedu babi, oke saya paham. Saya paham itu. Cuma begini, mau sampai kapan negara sebesar Indonesia yang masyarakatnya luar biasa kayak kalian masih menilai kualitas seseorang hanya dari wajah? Justru muka yang hancur kayak saya ini yang lebih cocok jurusan kedokteran gigi. Coba bayangkan kalau dokter keren, putih, rambut lurus, lunglai. Ada pasien datang, aduh ibu, iya bu, bagaimana bakteri mau takut? Coba kalau saya yang dokter gigi. Ada bapak-bapak datang, selamat sore. Iya sore. Ada dokternya? Saya dokter. Oh ya Pak Dok, aduh ini Pak Dok saya sakit gigi nih. Duduk. Buka mulut. Sakit Dok tidak bisa. Buka. Baru buka mulut saja sakitnya sudah hilang. Giginya juga hilang. Susah ya memang muka kayak begini susah. Dan teman-teman begini, orang bilang masuk ke kedokteran gigi itu harus orang kaya, padahal tidak juga. Saya dari Papua di mana mayoritas masyarakat Papua rata-rata itu pasti miskin. Rata-rata miskin. Makanya saya heran adalah kenapa kita miskin sedangkan alam kita di Papua itu kaya. Bingung kan? Saya saja bingung. Maksudnya di Papua itu ada tambang emas terbesar di dunia. Yang saya pernah baca bahwa tambang emas ini menghasilkan 70 triliun per tahun. Rata-rata keuntungannya. Bisa bayangkan 70 triliun per tahun? Saya jelaskan, 70 triliun per tahun kalau dipakai bikin papeda, satu Indonesia ini lengket. Saya tuh biasa bayangkan begini teman-teman, bagaimana kalau kami dapat bagian dari tambang emas terbesar ini. Weh, sebagai orang Papua, kalau punya banyak uang, pasti sombong. Saya kalau punya bagian dari free, tiap malam minggu kalian tahulah saya di mana. Tahulah, lokalisasi. Tawar, Mbak, berapa? 500.000 mas. Waduh, murah sekali. 50 juta ya. Saya kasih 50 juta, saya cium keningnya, lalu saya pergi. Mas, kok 50 juta cuma segitu? Supaya kau tahu harga dirimu jauh lebih mahal dari apapun. Sekian dari saya, Muhammad. Muhammad Al-Katiri. Silakan Mamat. Mamat luar biasa. Oke, langsung saja komentar dari Pade Indro. Iyo. Iya ya, dari Papua. Papua. Tapi nama tidak menjelaskan.
Nanti dijelaskan di show berikutnya. Amin, amin. Weh, ditabung ya? Iya. Iya, Alkatiri dari Papua. Bukan main. Oke, Mamat. Iya Om. Relax. Keren, bahkan tadi waktu kita stop kayak gitu, kamu tenang banget, kamu nggak grogi, keren. Itu saya penampil yang saya mau kayak gitu. Terima kasih Om. Mainnya juga dimainin, kadang-kadang cepet, kadang-kadang tak, itu keren bener. Kita nggak berasa, saya nggak berasa. Kamu sudah 5 menit. Saya pikir kamu tadi baru 2 menit. Itu keren banget. Karena kita merasanya kok cepet banget kayak. Itu keren banget. Kompor gas. Kompor gas kedua di Stand Up Comedy Indonesia Season 7. Setelah kemarin ada Jupri ya. Jupri di dapat. tim Yang luar kedua, biasa. luar biasa. Silakan komentar berikutnya dari Bang Panji. Ya Mamat, gue dari performance lu tadi sangat bisa tahu siapa itu Mamat. Gue tahu asalnya dari mana, gue tahu lu ngambil kuliah apa, gue tahu kondisi sosial di lingkungan seperti apa. Gue bisa kenal tajamnya kepala dan mulut seorang Mamat Alkatiri. Jadi sebagai seorang pemanggung, gue acungi jempol lah. Satu catatan terakhir dari gue, kadang-kadang kita kalau ngelihat sebagai stand up comedian, mungkin orang umum gak kayak gitu. Sebagai stand up comedian karena kita tahu sulitnya nulis joke. Kadang-kadang ketika ngeliat joke yang bagus tuh kita bisa bereaksi kayak ngeliat orang main basket terus slam dunk gitu. Gue bisa lompat dari kursi gue ketika ngeliat joke bagus banget. Dan gak banyak komika yang bikin gue kayak gitu. Louis C.K. salah satunya, Adriano Colby salah duanya. Malam ini joke terakhir lu Mamat Alkatiri, lu bikin gue kagum sama kualitas lu sebagai seorang komika. Selamat. Makasih Bang. Oke, Bang selanjutnya. Panji juga waktu itu pernah nonton saya. Oh ya? Berdiri dia. Oh, Ke WC langsung. Kencing, mau kencing. Silakan calon tong. Muhammad, Iya Cak. saya seperti kata Pak Haji tadi, persis kita tahu siapa Mamat. Cuma kalau saya kurang, saya nggak tahu saudara-saudara kamu. Lama dong stand up-nya. Lama dong, sampai lusa nih. Kan Mamatnya. Saudaranya nggak perlu. Tapi apa salahnya kita kenal Aduh. juga. Bapak kalau mau silaturahmi ke fak-fak Bapak. Oke lah, nggak apa-apa kamu nggak mau kenalin saudaramu.